Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral ummahat, jamaah ibu-ibu Majelis Ta'lim Masjid Darussalam At-Taqwa yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita di siang hari yang insyaallah berbarakah ini kenikmatan-kenikmatan terbesar, di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kemudahan untuk selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kelak mewafatkan kita semua di atas Islam, dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, panutan terbesar kita, suri tauladan terbaik kita, Muhammad ibnu Abdullah al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallah, apa kabar Bu? Masya Allah, di khair, Masya Allah, sehat ya Ibu ya, sehat. Saya nggak ada yang nanya balik, nggak ada yang nanya balik. Di khair, alhamdulillah, sehat Ibu, Masya Allah. Mudah-mudahan kantongnya juga sehat ya. Akhir-akhir bulan agak mencekam saya emang. Kalau pengusaha mah nggak ada kata gajian, tiap hari cair lah pokoknya. Apalagi penjual es batu, tiap hari cair, Masya Allah. Mudah-mudahan urusan kita pun selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, di siang hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam rangka duduk sesaat menuntut ilmu syar'i. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Di siang hari ini ibu sekalian, izinkan kami kembali memberikan faedah-faedah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kami secara pribadi dan untuk ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah Ibu, di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan seputar adab-adab buang hajat ya, sudah selesai ya, sampai poin yang ke berapa kemarin? 15 atau 16? 15 yang di buku terjemahan ya, ditambah dengan yang saya sampaikan 16 ya. Jadi di buku terjemahan itu cuma 15 ya. Di buku bahasa Arabnya Ibu, di buku berbahasa Arabnya itu ada 16 poin. Tapi di buku terjemahannya cuma ada 15. Makanya udahlah kita ganti aja bukunya pakai bahasa Arab gitu misalnya. Langsung bubar. Enggak Bu ya? Enggak ya. Jadi kecuali besok-besoknya langsung, waduh saya mah nggak bisa ngomong Arab. Bu, ngomong Arab mah gampang. Arab tinggal ngomong doang ya. Jadi harap maklum ya. Arab endi Bu ya. Jadi kalau sekiranya bukunya misalnya nggak ada terjemahannya, baru terpaksa kita pakai buku yang berbahasa Arab. Tapi kalau sekiranya alhamdulillah buku Al-Wajiz terjemahannya ada.
Ya, kalaupun misalkan Bu, suatu hari nanti kita misalnya nambah materi, bukunya berbahasa Arab, ya paling saya diktekan ke ibu-ibu, jadi nggak perlu khawatir. Jangan takut duluan. Kadang orang ngelihat tulisan Arab, takut, bingung. Oh, saya emang nggak paham, nggak ngerti, saya mah. Padahal itu tulisannya Pepsodent, misalkan gitu. Jangan takut duluan, tenang aja. Baik, kita masuk ke bab terbaru, yaitu bab bejana. Bab aniyah atau bejana. Ya, bejana seperti gelas, piring, itu bejana. Alat yang digunakan untuk makan dan minum. Ya, alat yang digunakan untuk makan dan minum. Baik. Apa hubungan antara jadi kita itu Ibu, kita masih di pembahasan besar yang bernama Toharoh, pembahasan tentang bersuci. Pembahasan bersuci ada cabang-cabang pembahasannya, di antaranya macam-macam air, kemudian benda najis, cara membersihkan najis, kemudian adab-adab buang hajat, kemudian juga pernah kita bahas sunnah-sunnah fitrah, ya. Nah, di antara cabang pembahasan toharoh atau bersuci adalah ini, bab bejana. Apa hubungan antara bersuci dengan bejana, Ibu? Kira-kira hubungannya apa? Ya, benar, nggak ada. Ada lah, Bu. Masa nggak ada hubungannya? Ya, apa kira-kira hubungannya? Bejana alat untuk membersihkan, ya. Wadah untuk, jadi bejana yang sedang kita atau akan kita bahas ini lebih kepada bejana untuk makan dan minum. Bejana buat makan dan minum. Kenapa nggak dibahas di pembahasan adab makan dan minum aja? Kok bahasnya di pembahasan toharoh gitu loh? Pengarangnya apakah lupa atau bagaimana begitu kan? Ada nggak kira-kira hubungannya, Ibu? Yang tahu jawabannya umroh. Biasa, uang sendiri. Saya doanya aja, saya mah. Doain doang lumayan ya. Baik, maka kata para ulama hubungannya adalah karena bejana adalah alat untuk meletakkan air. Dan air masuk pembahasan toharoh. Ya, meskipun memang bejana itu identik buat makan dan minum, tapi bejana secara umum juga digunakan untuk tempat menampung air, ya. Dan air merupakan alat bersuci. Itu hubungannya ke situ. Sama aja sebenarnya, Bu, ya. Untuk makan atau minum atau untuk yang lainnya. Namun hadis-hadis yang dibahas di pembahasan ini lebih kepada bejana untuk makan dan minum. Baik. Karena bejana adalah alat untuk menampung air dan air adalah alat untuk bersuci yang paling utama, maka wajar kalau para ulama ahli fiqih memasukkan pembahasan bejana ke toharoh, ya, dimasukkan ke pembahasan bersuci. Baik, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita baca keterangan dari penulis. Boleh menggunakan boleh menggunakan segala macam bejana kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Karena diharamkan makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari keduanya. Adapun penggunaan keduanya untuk selain makan dan minum maka dibolehkan. Penulis langsung, ibu-ibu sekalian, to the point, membawakan kaidah, ya, bahwa hukum asal dalam penggunaan bejana adalah boleh. Ya, boleh sampai ada dalil yang menyatakan tentang keharamannya. Jadi hukum asalnya, Ibu, kita mau pakai bejana. Bejana tuh apa sih bejana? Wadah buat makan, buat minum. Mau pakai yang terbuat dari apa saja, bentuknya gimana saja, selama nggak ada unsur keharamannya, boleh. Sampai ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya. Nah, kemudian, Ibu, kata penulis, bejana yang nggak boleh kita pakai buat makan dan minum adalah bejana yang terbuat dari emas dan perak. Tapi kalau ada kaidah juga yang disebut oleh penulis, kalau bejana terbuat dari emas dan perak bukan buat makan dan minum, maka boleh. Ya, misalkan ya buat pajangan, ya, iseng-iseng, ya.
Buah, makanan apa pakaian? Pakaian dong. Jadi buat makanan yang dimaksud nggak mesti kita makan langsung dari situ. Buat kayak nampung makanan, nampung minuman, termasuk buat makan dan minum. Tapi misalkan ibu punya harta lebih nggak kepake, bingung juga buat apa ya, dibuang dosa, beliin aja deh bejana emas perak buat pajangan, ya. Apapun, mau nampan, panci, apapun, yang penting dia bejana buat makan atau minum, terbuat dari emas dan perak, haram. Tapi kalau buat pajangan, silahkan. Ya, vas bunga, ya, atau untuk naro apa, misalkan lah benda-benda apa, atau untuk selonjoran kaki, kayak apa, kayak silahkan. Ya, baik. Gigi emas boleh nggak, Ibu? Sebenarnya ini pembahasannya agak jauh, tapi nggak apa, saya sebutkan sekarang. Takutnya lupa disampaikan, kan? Boleh nggak gigi terbuat, pakai gigi palsu terbuat dari emas? Maka yang diharamkan kan untuk laki-laki perhiasan emas. Laki-laki nggak boleh pakai perhiasan emas. Itu haram buat laki-laki, dan segala macam bentuk pelanggaran terancam mendapatkan siksa. Bagi perempuan kan boleh. Nah, tapi laki-laki boleh pakai emas untuk apa? Termasuk untuk anggota tubuh yang pernah ada. Gigi pernah ada, kemudian karena faktor uang maksudnya, ya uang, nggak mesti umur ya. Karena gigi bolong nggak mesti umur. Muda-muda copot-copotan juga banyak ya. Uang jadinya, belinya yang manis-manis mulu. Mengganti sesuatu yang pernah ada seperti gigi palsu terbuat dari emas termasuk dibolehkan, laki-laki maupun perempuan. Bukan termasuk perhiasan, mana ada orang perhiasan di gigi kan gitu. Jadi orang kan tampilannya kan pada tangan, nggak ada buat tampilin gitu sambil, nggak ada, pamerin emasnya kan nggak ada. Gigi itu buat mengembalikan sesuatu yang pernah ada, kata kasarnya ya pengobatan lah. Dalam hal ini maka boleh. Sebagaimana dulu salah seorang sahabat mengalami luka pada hidungnya, lalu menggunakan hidung palsu terbuat dari perak dan nggak cocok. Akhirnya menggunakan hidung palsu terbuat dari emas. Boleh, ya, dan Nabi tidak larang. Yang jadi permasalahan nanti ketika seseorang meninggal dunia pakai gigi emas. Ya, apakah harus dicopotin atau tidak? Tergantung. Kalau giginya sudah permanen nancap ke gusi, dibor, kan ada gigi palsu yang dibor. Kalau gigi palsu yang lain kan ada yang bongkar pasang kan. Saya pun pakai gigi palsu, nggak kelihatan tapi kan. Kalau lagi sikat gigi saya keluarin, saya sikatin gitu loh. Jadi buat makan ya dipakai. Itu yang murahan lah, ibaratnya yang murah meriah, bisa dicopotin kapan aja kita mau. Tidur nggak saya copot, aman, alhamdulillah, nyangkut dia. Ya, nah ada yang biar nggak copot dibor, ada. Ya agak mahal sedikit lah pastinya gitu kan. Dia pakai gigi emas gigi palsu terbuat dari emas, dibor, pas meninggal gimana? Cabut jangan. Kalau dicabut paksa, dipatahin, ntar bangun lagi dia gitu kan. Mahal, apa-apaan kali nyabut emas saya ya. Teorinya kata Nabi SAW, kasru ayadhamil mayyiti kakasrihi hayyan. Mematahkan tulang jenazah dosanya sama seperti mematahkan tulangnya ketika masih hidup. Jadi mukul-mukul jenazah dosa kayak mukul dia pas masih hidup. Membuka aurat jenazah, jadi mandiinnya bukan dengan cara ditutupin dulu pakai kain, dibuka terang-terangan, telanjang gitu saja. Dosa seperti menelanjangi dia ketika masih hidup. Termasuk mematahkan gigi emasnya, yang kalau orang hidup dibegitukan akan kesakitan, ke mayat juga nggak boleh. Kecuali gigi palsunya yang mudah untuk dicopot. Maka dicopot emasnya jadi warisan, dibagikan kepada ahli warisnya. Ya, apapun itu ibu-ibu sekalian, ada misalkan si mayit ada masang pen atau masang apapun ya, alat medis, ring jantung misalkan, apakah perlu dibelek? Nggak usah, biarkan sudah. Ya, karena menyakiti mayit, menyakiti orang yang sudah meninggal dunia, termasuk ngomongin yang sudah meninggal dunia, itu dosanya sama kayak ngomongin dia pas masih hidup. Ya,
Jadi misalkan mayit ada aib apa, jangan ceritakan. Misalnya yang mandiin jenazah nih, ini juga harus amanah. Mandiin jenazah, ada kejadian apa, jangan ceritakan. Takutnya ini aib, membuat sedih keluarganya. Masa pas saya mandiin mayit, saya siram, dia nggak nengok sama sekali loh. Dia nggak bales, saya cubit-cubit dia nggak bales. Dingin banget sifatnya ya, ternyata ibu. Masa pas saya ngelayat fulan takziah, matanya melotot loh ibu, biasa. Mayit atau orang dicabut nyawanya matanya melotot ke atas itu hal biasa, karena ya matanya melihat kepada ruh yang sedang dicabut, tinggal dipejamkan aja matanya. Ini nauzubillah, mayatnya bau ya, mayat emang bau bu. Nggak ada mayat sesoleh-solehnya orang mayatnya keluar kayak wangi minyak wangi, nggak ada. Semua mayat pasti akan membusuk. Yang namanya membusuk pasti bau. Subhanallah, mayatnya wangi banget. Itu pas dimandiin bu, pakai air sabun, pakai air kamper, makanya wangi. Jangan dihubung-hubungkan, padahal dia nggak pernah sholat loh, tapi wangi jenazahnya. Ya iyalah kan habis dimandiin. Dalam hal ini jangan ngomongin sembarangan tentang mayit. Ya wallahu a'lam. Baik. Ada lagi nggak yang mau nanya? Itu pertanyaan di awal nih, bagus juga nih, masya Allah. Ada materi ya. Nanya lagi boleh, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau tanya. Ya. Kalau misalkan ada yang punya wasiat gitu, berwasiat. Dia mau meninggal gitu, saya donorkan kayak mata. Gitu. Ya bagus sekali, masya Allah. Boleh nggak sih donor organ tubuh atau wasiat? Termasuk yang donor kornea mata itu punya komunitas sendiri kan, punya kartu anggota juga, udah kayak ada akadnya. Nanti kalau saya wafat, kornea saya siap didonorkan ke siapapun yang membutuhkan. Dijawab oleh para ulama, yang pertama adalah tubuh ini milik Allah. Inna lillah, apa inna lillah? Sesungguhnya kami milik Allah. Dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Maka tubuh ini milik Allah, kita nggak boleh menyakiti tubuh ini sampai ada dalil yang membolehkannya. Contoh dalil yang membolehkan kita untuk nyakitin diri sendiri adalah laki-laki sunat, perempuan tindik telinga untuk pasang anting. Kalau kita mungkin berpikir ya iyalah perempuan kan memang pakai anting. Hukum asalnya ibu, kita tuh nggak boleh nyakitin diri sendiri. Kita nggak boleh memberdarahkan diri sendiri. Maka ketika ada kegiatan atau perbuatan yang menyebabkan kita menyakiti diri sendiri, ini haram. La dororo wa la diror. Nggak boleh menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Contoh misalkan ibu ikut olahraga senam tertentu, yang senamnya banyak tingkah lah pokoknya, jungkir balik, salto-salto apalah gitu. Bikin ibu nanti akhirnya ya pinggangnya kecengklak lah, ya dengkulnya pegel kan gitu. Udah lagi rematik, asam urat, pada kambuh, sok-sokan ikut senam-senam segala. Tapi kan bermanfaat ibu, semua jenis senam pasti bermanfaat. Ya, tapi kalau ternyata berujung kepada membahayakan diri sendiri, nggak boleh. Nah maka mendonorkan organ tubuh ini nggak boleh sembarangan. Boleh dalam kondisi yang sangat-sangat darurat sekali, sangat darurat. Ya, kalau tidak darurat maka hukum asalnya tidak diperbolehkan. Maka ketika si mayit dulu ketika masih hidup pernah wasiat, nanti kalau saya wafat, kornea mata saya silakan sumbangkan. Ya, kepala saya silakan kasih ke kepala nggak bisa ya. Ginjal saya tolong tukarkan iPhone. Ini misalkan ya nggak bisa juga ibu. Ya, organ saya ini punya Allah semuanya, maka kita jaga baik-baik, nggak boleh asal jual, kecuali kondisi sangat darurat, ada yang harus diselamatkan nyawanya, terpaksa sekali. Dalam hal ini kalau memang sangat terpaksa, maka tetap haram, dibolehkannya karena terpaksa aja. Nah orang yang wasiat kayak gitu kan nggak terpaksa sebenarnya. Dalam hal ini ibu-ibu sekalian, kita nggak boleh sembarangan mendonorkan. Nah, adapun donor darah, maka boleh. Itu pun donor darah kan dilihat dulu, darahnya cocok atau tidak, mengandung penyakit atau tidak. Oh, darahnya biru nih ibu, uangnya banyak, misalkan begitu, darah biru. Cuma nih hitam darahnya ya. Nah, darahnya ada penyakitnya kan nggak bisa. Ya berarti apa? La dororo wa la diror. Jangan menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu,
Kita tidak menyetujui misalkan jenazah bermudah-mudahan di black organnya. Tapi kalau untuk kepentingan kasus kriminal oleh polisi ya silakan. Untuk menyingkap siapa pembunuhnya silakan, boleh. Kalau nggak darurat maka tidak. Termasuk misalkan ibu-ibu sekalian, kuburan nih, kuburan misalkan ingin dipindahkan ke kuburan keluarga di kampung misalnya begitu. Yang namanya resiko bongkar kuburan itu aurat akan kelihatan. Tapi kan udah jadi tulang itu aurat. Ya, orang nggak mau kalau sampai auratnya kelihatan ketika masih hidup. Ketika sudah wafat juga dijaga auratnya. Ya, tapi kan ini wasiat si mayit. Wasiat hukum asalnya wajib ditunaikan kalau tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Contoh misalkan ibu ada orang ketika sebelum meninggal wasiat, nanti saya berwasiat kalau saya wafat tolong rumah untuk anak pertama. Ya, mobil yang di sebelah sana nggak tahu punya siapa. Mobil buat anak kedua, ya. Kemudian motor ada 3 buat anak ketiga. Wasiat sebelum meninggal dunia yang berkenaan dengan harta. Padahal yang namanya harta itu jadi apa nanti? Warisan, dibagikannya angkanya sesuai peraturan Allah. Wasiat kan wajib ditunaikan, tapi kalau menabrak, menyelisihi Allah dan Rasulnya nggak boleh ditunaikan. Tunaikannya harus sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Contoh lain misalkan ibu ada orang wasiat, kalau saya nanti meninggal dunia jangan kuburkan saya sesuai Islam, saya maunya temanya ABCD, pakai tema. Wajib tunaikan wasiat, tapi kalau menyelisih perintah Allah dan Rasulnya tidak boleh kita taati. Terus bagaimana yang wasiat harta tadi? Jangan dibagi-bagiin dulu, hartanya dikumpulkan, diuangkan, baru mayit meninggalkan siapa aja, istri 1, anaknya 3, baginya gimana? Itu benar. Ya, bahkan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berwasiat, minta pertimbangan Nabi SAW, boleh tidak wahai Rasulullah kalau saya sedekah dengan semua harta sampai habis? Apa kata Nabi SAW? Wahai Sa'ad, engkau tinggalkan keluarga kamu dalam kondisi kaya itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka miskin ngemis kepada manusia. Kalau gitu setengahnya wahai Rasulullah, kebanyakan kata Nabi. Kalau gitu sepertiganya wahai Rasulullah, sepertiga boleh, itu pun kebanyakan. Jadi misalkan mayit sebelum meninggal dunia punya harta 100 juta. Dia wasiat tolong tabungan saya yang 100 juta ini, kalau nanti saya meninggal sedekahkan ke pesantren 80 juta. Ini nggak boleh. Paling besar sepertiganya saja. Kalau tabungannya 100 juta, berarti sepertiganya berapa? 33 juta, paling maksimal. Ya, kurang dari itu ya boleh, silakan. Tapi lebih daripada itu tidak boleh. Tapi kan ini wasiat mayit, yang kita dahulukan adalah Allah dan Rasulnya, peraturannya. Barulah silakan lihat wasiatnya menyelisihi atau tidak. Jelas Ibu? Baik. Jadi donor organ hukum asalnya tidak diperbolehkan. Nah, sunat itu kan memotong ujung kemaluan. Ini memberdarahkan diri, menyakiti diri. Dibolehkan karena ada perintahnya dari Nabi SAW. Misalkan ada pemuda-pemuda bucin, budak cinta. Seorang perempuan menulis nama laki-laki yang dia cintai di tangannya, pakai jarum yang dibakar. Jadi tato permanen ini, Masya Allah, sampai mendalam. Setelah itu tetanus dia. Menyakiti diri sendiri, nggak boleh. Semua perbuatan, kegiatan yang padahal mubah awalnya, boleh-boleh aja, tapi nyakitin diri sendiri tidak diperbolehkan. Termasuk makanan, minuman, ibu punya penyakit tertentu, pantangan makanan ABCD, jangan dilanggar sudah. Ya tetap jaga kesehatan, karena kalau sehat bisa ibadah, bisa banyakin pahala, bisa bertaubat kepada Allah. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi sebelum kita lanjut? Tanya terus Bu. Oh iya, boleh, silakan boleh. Iya. Bahkan suami istri pun jangan ditumpuk kuburannya. Peraturannya, iya benar. Iya.
Jadi peraturan sekarang memang karena kuburan tuh penuh terus, udah dibuka lahan baru, penuh lagi gitu loh. Ada aja yang meninggal tiap hari, ya pasti ada aja yang meninggal gitu kan. Tapi kan tukang gali kubur, alhamdulillah hari ini 5 lubang, alhamdulillah. Yang lain sedih dia alhamdulillah. Ya mau gimana lagi kan profesinya itu kan. Buka lahan bu, penuh lagi. Akhirnya kita pengen banget nguburin yang dekat-dekat nih, tapi udah penuh. Bolehnya ditumpuk kalau ada pasangan atau saudara, misalkan begitu. Dalam hal ini ibu, memberikan liang lahat yang layak untuk mayit, ini kayak kita memberikan rumah yang layak untuk seorang muslim. Allah akan bangunkan untuk kita rumah di surga, kata Nabi SAW. Maka menumpuk mayit, kata para ulama, tidak diperbolehkan karena meskipun dia suami istri. Kenapa? Masing-masing mayit satu liang lahat. Terus di perang Uhud gimana? Yang satu lubang 3 jenazah, 2 jenazah. Di perang Uhud itu kan kaum muslimin wafat sebanyak berapa? Yang wafatnya cuekin aja bu, nggak apa. Banyak pokoknya, banyak 10 pokoknya. Lagi mikir ya, Masya Allah bu, mikir kalau pernah belajar enak ya. Ini mikir karena belum pernah belajar, tebak-tebakan nih. Yang meninggal itu 70 orang di perang Uhud. 70, kita bayangin 70 berjajar bu, itu menyedihkan sekali. Dan Nabi serta para sahabat babak belur bu, berdarah-darah. Ya kecapean, jangan tanya gimana capeknya di perang itu. Yang membuat tambah capek juga adalah saudara-saudara tercinta wafat bergelimpangan. Yang juga membuat tambah sedih adalah kaum muslimin harus lari dan berlindung di gunung Uhud. Dan mereka harus pasrah ketika ngelihat jenazah saudara-saudara mereka dimutilasi oleh orang-orang kafir. Karena waktu perang Uhud kan kaum muslimin kalah. Jadi orang kafir terutama perempuan-perempuannya itu suka punya kebiasaan mengambil telinga dan hidung buat liontin kalung mereka. Namanya suku pedalaman kan begitu. Mereka suka menghinakan musuh-musuh mereka ketika selesai perang. Nah maka wajar kalau saat itu nggak mungkin bagi para sahabat ngegali 70 lubang dalam waktu ringkas. Makanya beberapa lubang, nah satu lubang itu diisi 3 jenazah, ada yang 2. Dahulukan yang mana wahai Rasulullah, kata Nabi, dahulukan yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya dahulukan yang paling berilmu, ya di paling bawah. Nah itu boleh kuburan massal ibaratnya. Dalam kondisi seperti itu, dalam bencana alam, digali seperti parit panjang, letakkan tuh. Saya pernah beberapa kali ke kuburan COVID waktu itu, ya 5 tahun yang lalu kan. Memang dibuat panjang kayak parit. Nanti jenazah tinggal dipakai peti kan, ditaruh masing-masing. Tapi bukan satu lubang 2 jenazah, tidak. Nah maka kata para ulama, hukum asalnya 1 liang lahat untuk 1 jenazah. Ketika misalkan dulu wasiatnya ingin di 1 liang lahatkan, lagi-lagi kembali ke kaidah sebelumnya. Wasiat itu kan wajib ditunaikan kalau tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya. Maka dalam hal ini meskipun mayit pernah berwasiat kalau bisa saya kumpulkan sama fulan atau fulana atau sama bapak saya atau sama pasangannya, dalam hal ini kita tidak tunaikan. Berikan dia liang lahat yang terbaru. Meskipun resikonya kuburannya berbeda. Nanti nggak bisa ziarah dong ibu. Ziarah tujuannya buat apa? Mendoakan, bukan kayak curhat temu kangen. Mah, andai mamah masih ada mah. Itu yang bikin lemah, itu yang bikin nggak move on, ya nggak sih? Kita mengenang orang yang sudah meninggal dunia itu bikin sedih. Tapi setiap ingat orang yang sudah meninggal dunia, tugas kita apa? Doakan. Ingat nih. Ingat uyut kita yang sudah wafat, nah kita doakan rahimahullah. Bukan kayak andai masih ada. Terus kalau misalkan masih ada mau ngapain? Faktanya banyak anak-anak yang semi durhaka lah, saya bilang semi durhaka, mirip durhaka. Orang tuanya masih hidup, disuruh ini bantah, disuruh ini bantah. Ya disuruh nyuci piring ngelawan, disuruh nyuci baju ngelawan. Pas ibu atau bapaknya meninggal dunia, baru tuh pas lebaran, andai ibu masih ada. Pas waktu itu masih ada, disuruh nyuci baju ngambek.
Sekarang pas nggak ada, sok bikin puisi. Andai ibu masih ada. Kalau ibunya masih bisa hidup lagi, dulu kamu dijewer tuh. Dulu kamu mama masih hidup, ngapain aja. Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia itu doakan terus. Satu doa, yang kedua sedekah. Ya, luangin waktu, luangin uang atau harta, sedekah. Niatkan untuk yang sudah meninggal dunia, nyampe. Ya, ibu misalkan sedekah 1.000 rupiah, gope dah. 500 saya, 500 buat orang tua. Boleh, nggak apa-apa, bagi-bagi pahalanya, nggak masalah. Atau kata Nabi SAW, mushaf yang kita bagikan, atau juga termasuk bikin sumur, atau bikin mata air yang bisa langsung diminum sama banyak orang. Nah, ini Masya Allah. Oleh karena itu, kembali ke pertanyaan tadi Ibu, meskipun sudah ada wasiat, ada baiknya masing-masing jenazah satu liang lahat. Kalau sudah terlanjur ya sudah. Terlanjur nih udah dikuburin kan, nggak mungkin dibongkar lagi. Dibongkar akan menampakkan aurat nantinya, maka ya sudah, nggak perlu dibongkar lagi. Meskipun memang di Madinah juga kan ditumpuk, tapi tumpuknya bukan bongkar dulu kuburan nih, bongkar terus disatukan, enggak, diuruk dulu, diuruk kemudian bikin lubang baru. Jadi ketika gali lubang pun nggak bakal kelihatan jenazah sebelumnya. Jadi diuruk. Kalau diuruk boleh, atau diuruk Bu ya, ditumpuk tanah. Jadi ini kuburan nih, tambahin tanah baru, makin tinggi. Tapi kan tanah terus-terusan ke bawah. Ya, teorinya begitu, terus-terusan dia mendem ke bawah. Meskipun memang awal-awal kayak wah tinggi nih, lama-lama turun. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Tanya lagi Bu, nggak apa-apa. Lebih utama tidak, lebih utama gitu loh. Kenapa Bu? Kalau apa? Misalnya. Iya, jadi cari makam lain, insya Allah ada. Jadi kita kan tahunya kan misalnya Budi Dharma aja, padahal di Tanjung Priok banyak banget kuburan gitu loh. Iya, di mana? Malaka, yang syuhada, yang bekas COVID dulu. Ini buat umum juga sekarang. Tanahnya memang masih lembek banget kayak bubur, tapi nggak apa-apa, bisa buat pemakaman. Kemudian di di Rawabadak Selatan, saya nyebutnya Kober K1. Ya K1 atau K2 saya lupa. Yang di sampingnya ada Alfamart. Itu ada kuburan juga, umum juga, cuma orang nggak banyak tahu. Ya, banyak yang dikuburkan di sana. Kemudian di Kampung Mangga, yang di Jalan Raya, itu juga ada kuburan kan. Di Semper juga ada kuburan. Ya, di mana-mana ada banyak. Cuma orang tahunya Budi Dharma. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Udah? Ada lagi ya? Baik, nanti nanya lagi boleh nanti setelah ini. Kembali ke masalah bejana ya, bejana jadi wasiat ya, Masya Allah. Nyambungin lah pokoknya. Baik. Bejana di sini Ibu penulis membawakan kaidah bejana hukum asalnya boleh dipakai selain bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa nggak boleh Ibu? Baik, ada hadisnya di sini. Hadisnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, wa la talbasul harira wal dibaj, fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian minum. Di hadis ini, hadis yang pertama, lafadznya cuma minum. Yang enggak boleh cuma minum. Janganlah kalian minum dengan bejana terbuat dari apa? Emas atau perak. Dibahas oleh para ulama, emas atau perak yang dimaksud murni, termasuk juga campuran. Misalkan ibu-ibu, bejananya terbuat dari aluminium, tapi ada tambelan emasnya. Ini juga kata para ulama nggak boleh. Ya, atau mungkin lapisannya. Ya, dalamnya apa, lapisannya emas, misalkan seperti itu, cuma lapisannya aja, tetap tidak diperbolehkan. Yang penting jangan sampai ada unsur emas maupun peraknya. Baik. Kemudian janganlah kalian memakai sutra. Ya, jadi al-harir dan dibaj ini dua macam sutra.
Yang satu sutra tebal, yang satu sutra tipis. Maksudnya untuk yang ini nggak bolehnya bagi laki-laki, perempuan bebas. Perempuan boleh pakai baju terbuat dari sutra murni ataupun sutra campuran. Kalau misalkan ada sarung atau pakaian cuma mereknya aja sutra, aslinya mah terbuat dari bukan sutra, maka boleh. Ya misalkan ibu bikin kain, ya nama mereknya, brandnya misalkan Sutra Lontar, misalnya bu, kurang enak ya dengernya ya. Sutra, kan ada Sutra Samarinda nih, Sutra apa nih bu misalkan? Sutra Tanjung Priok lah, misalkan begitu. Sutra apa aja lah pokoknya, tapi nggak asli sutra, namanya doang, boleh. Kalau itu asli, baik murni semuanya maupun campuran, bagi laki-laki haram. Bagi perempuan boleh, silakan. Kenapa nggak boleh pakai bejana emas dan perak dan nggak boleh pakai sutra? Kata Nabi SAW, fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Karena benda-benda tersebut adalah milik mereka, yakni orang-orang kafir di dunia, dan itu akan kita pakai dan itu milik kita di hari kiamat, yakni di surga. Ya, ini milik mereka, maksudnya biasa dipakai oleh orang-orang kafir di dunia. Dan milik kita maksudnya akan kita pakai di surga. Ya, kan kata Nabi SAW, jangan pakai bejana emas perak, jangan pakai sutra, itu milik mereka orang-orang kafir. Dan itu akan jadi milik kita di hari kiamat. Maksudnya ibu, milik mereka orang-orang kafir, mereka kan nggak memperhatikan batasan-batasan, mereka nggak memperhatikan perintah dan larangan. Mereka hidup di dunia kayak surga. Ngapain aja bebas, mereka nggak ada peraturan. Nah, adapun orang beriman dilarang pakai bejana emas perak dan juga sutra. Ya, kita akan memakainya ibu, kita akan pakai itu semua nanti di hari kiamat di surga. Ya di surga itu kan nanti bejana-bejananya, kemudian istananya, tembok-temboknya terbuat dari emas dan perak. Ya nanti ada, Allah sampai ciptakan makhluk khusus namanya wildan, anak-anak kecil yang abadi. Wildanun mukhalladun. Wildan itu anak-anak kecil, mukhalladun yang abadi. Mereka mengantarkan kita minuman-minuman dari bejana-bejana terbuat dari emas dan perak. Minumannya ada zanjabil, jahe, tapi jahe surga. Ya kalau jahe dunia kan kadang nyegrak di tenggorokan gitu kan. Jahe merah apalagi kan. Ini jahe surga. Ada lagi minuman terbuat dari tasnim, ada apapun itu, ada sungai-sungai susu, madu, air yang enggak asin dan lain sebagainya. Masya Allah, ada khamr yang halal dan enggak membuat mabuk dan lain sebagainya. Yang nganterin tuh wildanun mukhalladun, anak-anak kecil yang mereka abadi. Kan kalau anak-anak kecil dari kalangan manusia yang meninggal dunia itu udah pasti surga. Di hari kiamat ya semua usia kita muda-muda lagi, sepantaran, kata sebagian ulama sekitar 30 tahun. Kayak sekarang lah, 27 tahun itu kan. 27 ya, 72 dibalik ya. Nah, kalau di surga Allah ciptakan ada bidadari khusus, ada wanita-wanita solihah masuk surga jadi bidadari buat pasangannya selama di dunia. Dan Allah ciptakan bidadari khusus, hurun ain, bidadari bermata jeli. Nggak bakal ada kecemburuan ibu-ibu. Ya, masing-masing laki-laki penghuni surga dapat pasangan minimal 2. Nggak bakal ada kecemburuan. Nggak bakal sikut-sikutan karena semua sifat buruk dan sifat minus dicabut sama Allah. Nah, termasuk di surga itu kita akan memakai pakaian kemegahan, ya, seragam yang membuat kita makin gagah. Aliyahum, pakaian kebesaran mereka adalah thiyabu sundusin khudrin min istabraq, pakaian hijau terbuat dari istabraq sutra. Jadi pakaian kita, jubah-jubah kita, jubah hijau terbuat dari sutra, itu indah sekali. Ya, warna hijau yang enak dipandang oleh mata dan menambah kegagahan para penghuni surga. Nah, berarti kalau laki-laki mau pakai baju terbuat dari sutra, sabar sebentar, masuk surga dulu. Kalau masuk surga, ya makanya semangat, jangan sampai masuk neraka kan begitu.
Kenapa? Enaknya masuk surga, apa aja yang kita tahan-tahan selama di dunia, di surga boleh. Kan gitu, di surga, di dunia kita mau A, mau B, mau C, nggak boleh, dilarang dalam syariat. Tenang, itu semua nanti halal di surga, makanya bersabar sesaat. Orang-orang yang nggak sabar, dia akan dihukum oleh Allah, tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kata Nabi SAW, "Man ista'jala syai'an qabla anih, uqiba bihirmanih." Barang siapa yang tergesa-gesa, ingin meraih sesuatu sebelum waktunya. Saya ulang. Barang siapa yang tergesa-gesa, ingin meraih sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan diberikan hukuman. Mau tulis gak? Tulis, ya udah. Kalau cuma bengong ngeliatin saya grogi juga lama-lama gitu loh. Barang siapa, ingatnya barang siapa gitu. Barang siapa yang tergesa-gesa, barang siapa yang tergesa-gesa, apa tadi saya sampaikan? Tergesa-gesa mengejar sesuatu sebelum tiba waktunya. Tergesa-gesa mengejar sesuatu sebelum tiba waktunya. Maka dia akan dihukum dengan terhalang dari sesuatu yang diinginkan tersebut. Sudah Ibu? Kata Nabi SAW, barang siapa yang tergesa-gesa mengejar sesuatu sebelum tiba waktunya, maka dia akan dihukum dengan terhalang dari sesuatu yang diinginkan tersebut. Ini hadis Nabi SAW. Contoh Ibu, dalam bab waris, itu anak yang bunuh ayahnya biar dapat warisan, dalam Islam si anak yang merupakan pembunuh tersebut nggak boleh dibagi. Kan ada anak orang tuanya kaya nih, kalau orang tua masih hidup kan nggak ada warisan namanya. Nah dia karena buruk perangainya dia bunuh bapaknya. Ya, dia bunuh bapaknya, memang nggak langsung tersingkap kan siapa pembunuhnya kan. Intinya dia bunuh bapaknya biar ketika bapaknya meninggal, asuransi bisa dicairkan, BPJS-nya juga dicairkan kan gitu. Kemudian warisannya juga cair lah, bisa dibagikan. Ternyata tersingkap oleh polisi bahwa ternyata pembunuhnya anaknya sendiri. Secara hukum Islam, si anak ini nggak boleh dikasih warisan bapaknya. Haram. Sepeser pun nggak dapat. Terserah nanti keluarga yang lain mau ngasih ya silahkan, kalau ada kasihan. Tapi secara hukum tidak boleh. Contoh lain Ibu, kata Nabi SAW, barang siapa yang minum minuman keras di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan minuman keras di hari kiamat. Kan di surga ada sungai terbuat dari khamr, minuman keras yang halal dan menyegarkan. Barang siapa yang selama di dunia minum minuman keras, nanti dia di hari kiamat nggak akan dikasih minuman keras. Maksudnya apa Ibu? Di hari kiamat masuk ke dalam neraka. Di neraka kan nggak ada sungai susu, sungai madu, sungai khamr, kan nggak ada. Jadi gara-gara dia nggak sabar, harusnya di dunia kan tahan jangan minum minuman keras. Dia nggak sabar, dia minum minuman keras. Dia penasaran mau nyobain dan mati dalam keadaan belum taubat kepada Allah, maka di hari kiamat terancam masuk neraka. Kata Nabi SAW, barang siapa yang minum minuman keras setetes pun Ibu,
maka di hari kiamat akan diberikan minum terbuat dari keringatnya penduduk neraka. Naudzubillah. Ya, untuk hukum di dunianya, sholatnya nggak diterima 40 hari, berarti nggak usah sholat dong. Dia nggak sholat tambah parah dosanya. Tetap wajib sholat tapi nggak ada pahalanya. Dan oleh pemerintah, kalau pemerintahnya menerapkan hukum Islam, itu pelaku minuman keras boleh dicambuk sebanyak 40-80 kali, biar jerah. Nah, ibu-ibu sekalian, karena dia tergesa-gesa ingin segera nyobain minuman keras, terancam masuk neraka. Sama kayak pakai sutra. Ya, ada laki-laki tergesa-gesa nggak sabar mau nyobain jubah terbuat dari sutra murni. Padahal dia bisa bersabar sesaat, baju yang lain juga masih banyak. Orang yang pakai sutra di dunia, laki-laki khususnya ibu ya, maka terancam masuk ke dalam neraka karena pelanggarannya terhadap syariat Rasulullah SAW. Di neraka dipakein baju sutra enggak? Enggak. Pakai baju apa di neraka? Naudzubillah. Baju siksaan. Akhirnya yang tadinya dia harusnya kalau sabar sebentar, boleh pakai sutra, boleh minum minuman keras, gara-gara nggak sabar jadi gimana? Nggak kebagian itu semua. Sama bu, misalkan ada laki-laki suka sama perempuan. Kalau dia mau sabar, dia kumpulin uang, datanglah ke orang tuanya, nikah. Ya, dengan memberikan mahar yang baik, nafkah yang baik, nikah kan jadi halal. Tapi gara-gara dia nggak sabar, akhirnya misalkan contoh ngajak pacaran, apalagi sampai naudzubillah berzina. Hasilnya dia nanti bakal nikah, tetap bakal nikah, tapi jodohnya udah terlanjur nggak suci. Jadi ini makna hadis Nabi SAW, barang siapa yang tergesa-gesa meraih sesuatu sebelum tiba waktunya, dia dikasih hukuman sama Allah. Apa hukumannya? Nggak bisa meraih sesuatu yang dia inginkan. Maunya dia, istrinya dia suci, bersih, nggak pernah disentuh sama orang lain. Tapi karena dia nggak sabar sebelum nikahnya, sudah mau menyalurkan syahwat di jalan yang haram, akhirnya Allah datangkan jodoh yang serupa kayak dia, yang udah kotor juga. Jelas nggak bu kira-kira? Paham ya? Ya maka seharusnya dia bersabar sesaat sampai tiba waktunya baru silakan. Sama juga dengan misalkan bu, ada orang dia nggak mau nuntut ilmu, capek lah menurut dia. Dia langsung lewat jalan pintas, ikut ke program pembekalan khotib. Ada bu program. Jadi buat para calon-calon khotib, cara ceramah. Yang dibahas retorikanya, cara ceramah gimana, cara pidato yang baik gimana. Tapi dia malas belajar bahasa Arab, dia malas datang ke majelis taklim, dia mau yang instan saja. Akhirnya dia datang ke program itu, benar bu jadi khotib. Tapi khotib yang nggak bisa bahasa Arab, nggak paham ilmu agama, pinter retorika saja. Ya akhirnya kalau orang udah keenakan ngajar sana sini, udah keenakan ceramah sana sini, ada kesempatan buat belajar gak? Akhirnya apa? Dia terhalang dari ilmu. Jago ceramah, retorika, tapi nggak punya ilmu sama sekali. Bisa dilihat dari mana? Pas tanya jawab, pas suruh baca kitab, pas sharing dan lain sebagainya, ketahuan kebodohannya. Akhirnya orang-orang seperti ini terhalang dari ilmu, kata para ulama. Gara-gara apa? Nggak sabar, ingin segera tampil. Ya, kayak misalkan pildacil, pemilihan dai bocil, kecil ya, dai kecil. Sudah kecil, misalkan masih kecil ya, terus menang lomba pildacil, langsung disuruh ceramah sana sini. Jangan. Suruh dia belajar sampai gurunya menyatakan kamu layak turun gunung. Silakan dakwah. Nggak gunung juga sih, nggak mesti ya. Kamu layak dakwah lah pokoknya. Dalam hal ini ibu-ibu sekalian, kaidah dari Nabi SAW tersebut bisa kita terapkan dalam banyak hal, banyak kasus. Barang siapa yang tergesa-gesa dalam meraih sesuatu padahal belum tiba waktunya, siap-siap dia harus terima. Kalau dia nggak bakal kesampaian untuk mencapai apa yang dia inginkan tersebut. Apapun ibu. Ya dia misalkan mau mau umroh atau mau haji, mau bangun rumah, nggak sabar, akhirnya jalan pintas, maka dia akan dihukum oleh Allah, nggak akan bisa meraih apa yang dia inginkan. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah.
Hadis yang kedua, tadi di hadis yang pertama Nabi sebutkan Ibu, janganlah kalian minum dengan bejana terbuat dari emas dan perak. Larangannya cuma minum, tapi bukan berarti gelas, piring, emas dan perak cuma larangannya untuk minum. Tidak, kata para ulama, minum saja tidak boleh, apalagi untuk makan. Bejana kalau buat minum doang kan perkaranya ringan, Bu. Gelas emas nih, gelas emas diisi air minum, buat minum kan ringkas. Kata Nabi, jangan kalian minum dari bejana terbuat dari emas dan perak. Bukan berarti pemahamannya berarti kalau makan boleh dong, karena yang Nabi larang cuma apa? Minum. Tidak demikian kata para ulama, minum saja nggak boleh, apalagi untuk makan. Minum yang butuh waktu ringkas cuma 5 detik aja nggak boleh, apalagi untuk makan yang butuh waktu lama. Lebih nggak boleh lagi. Jelas Ibu? Sama kayak misalkan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk yang pembahasan sebelumnya, cebok menggunakan tangan kanan ketika kencing, ketika buang air kecil. Oh berarti maaf, istinja ketika setelah buang air besar pakai tangan kanan boleh dong, buat kencing aja nggak boleh, apalagi buang air besar. Pemahamannya demikian. Paham Bu ya? Jelas ya? Baik, minum aja nggak boleh, apalagi untuk makan. Sebelum saya lanjut Ibu, pernah ada beberapa konten kreator dalam kontennya itu makan emas, makanan ditaburi toppingnya emas, emas yang tipis banget, dimakan tuh saking kayanya dia. Ibu emas dipakai kan, simpen-simpen kan, kadang-kadang dijual kan Bu. Kadang-kadang dijual. Ini konten kreator ada orang kaya makan emas. Jadi emasnya udah dicairkan, dicampur bahan makanan, dikonsumsi. Boleh nggak Bu? Makan emas? Nggak boleh. Nanti perutnya kenapa gitu misalkan Bu ya. Jadi kata para ulama, ini saya dapati fatwa para ulama berbeda-beda Bu. Ada yang mengatakan haram. Haramnya dalam artian buat dipakai makan dan minum aja nggak boleh, apalagi ketelen dikonsumsi. Pendapat lain mengatakan kalau ternyata nggak membahayakan kesehatan, boleh. Kalau memang emasnya sudah dijadikan sebagai makanan, ya emas cair dicampur di bahan makanan. Tapi kalau membahayakan kesehatan secara umum, semua hal yang berbahaya buat tubuh tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalkan Ibu diajak makan es krim, toppingnya emas Bu, terserah Ibu mau makan atau tidak. Jangan dijual. Lumayan ya. Orang kaya mau macam-macam Bu makanannya. Ya tapi wallahu alam, nanti kita perlu merujuk ke ilmu kedokteran, membahayakan atau tidak. Karena emas Bu, emas kan barang tambang. Ketika dipakai, makanya laki-laki itu nggak boleh pakai emas, karena emas mengandung zat-zat kimia berbahaya buat tubuh. Terserap, bukan emas-emas yang bahaya ya. Emas-emas bahaya sih emang. Emas bahaya nih. Suka iseng nih emas nih ya. Emas ya, perhiasan emas maksudnya. Itu zat kimia terserap sama tubuh, terserap. Nah untuk perempuan kok boleh? Iya, perempuan Allah takdirkan mengalami menstruasi tiap bulan. Kotoran-kotoran, racun-racun itu keluar bersamaan dengan darah menstruasi tadi. Untuk laki-laki kalau pakai emas terserap oleh tubuh tuh racun-racunnya, keluarin dari mana Bu? Ya, bisa kan bekam, enggak mesti keluar juga. Ini hikmahnya. Meskipun kita nggak tahu hikmahnya, kata para ulama, sudah para laki-laki taati saja. Jangan bantah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang orang kan biar kelihatan wah pakainya emas. Tapi kalau bejananya cuma warnanya aja Bu emas, sok emas, warna kuning gitu kan, atau warna silver, warnanya aja, bukan dia perak, dia bukan emas, boleh, nggak apa-apa. Ya Ibu, ya misalkan Ibu mau makan minum piringnya silver. Ya, piringnya itu warna silver Bu ya. Bukan piring penjara, bukan ya. Piring silver. Kayak perak, tapi bukan perak, boleh, nggak masalah. Kalau terlanjur Ibu punya piring atau gelas dari emas dan perak, jangan dipakai buat makan dan minum. Boleh dipakai untuk pajangan, tapi siapkan zakatnya. Kalau memang ternyata beratnya sudah sesuai dengan nisab, 85 gram emas. Baik.
Hadis yang kedua, Ibu, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Dalam riwayat atau dalam riwayat yang lain, yujarjaru fi batnihi naru jahannam dengan dhamma. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum dengan bejana perak, di sini di hadis ini cuma lafadznya perak. Orang yang minum dari bejana perak, maka dia sedang memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Nauzubillah. Orang yang minum dengan bejana perak, dia sedang memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Sedangkan Imam Muslim dalam riwayatnya yang lain meriwayatkan dengan redaksi innalladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil fiddah wadh-dhahab. Dalam riwayat Imam Muslim lengkap, orang yang makan atau minum dengan bejana perak dan emas. Orang yang makan atau minum dari bejana emas dan perak. Baik, saya jelaskan, Ibu. Hadis Ummu Salamah kan lafadznya hanya larangan, kata Nabi SAW, yang minum dengan bejana terbuat dari perak. Di hadis Ummu Salamah larangannya satu yang disebut cuma minum, yang kedua cuma perak. Nah, jangan kita fahami berarti makan dan juga menggunakan bejana emas boleh. Alasannya di hadis Ummu Salamah larangannya cuma minum dan larangannya cuma perak. Ya, orang yang minum dengan bejana perak, dia sedang memasukkan neraka jahanam ke perutnya. Dia sedang mendidihkan perutnya dengan neraka jahanam, naudzubillah. Nah, Imam Muslim menambahkan riwayat dari Nabi SAW, lafadznya lengkap, Bu. Orang yang makan atau minum dengan bejana terbuat emas ataupun perak, maka balasannya dia sedang meletakkan api jahanam di dalam perutnya. Ya, berarti larangan tersebut, ibu-ibu sekalian, bersifat dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena definisi dosa besar adalah dosa yang pelakunya terancam mendapatkan hukuman. Dosa yang pelakunya terancam mendapatkan hukuman. Baik di dunia, dosa besar apa sih? Dosa yang pelakunya terancam mendapatkan hukuman, baik di dunia hukumannya berupa apa? Di antaranya satu, had. Apa itu had? Had adalah hukuman yang tata caranya terdapat dalam Quran dan hadis. Hukuman yang tata caranya terdapat dalam Quran dan hadis. Baik, sebelum dilanjut, Bu, saya ulang dulu pengertian dosa besar. Dosa yang gimana?
pelakunya terancam mendapatkan hukuman. Hukuman di mana? Satu, di dunia. Hukuman di dunia seperti apa? Satu, had, hukuman yang tata caranya terdapat dalam Quran dan hadis. Hukuman yang kedua di dunia adalah ta'zir. Ta'zir. Ta koma atas zir, ta'zir. Ta'zir. Ya, ta'zir. Kalau takziah yang wafat kita hibur yang wafat. Ta'zir. 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 Tanya lagi Bu, ta'zir. Kalau pedagang tajir ya. Baik. Apa itu ta'zir? Hukuman yang tata caranya dikembalikan kepada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah. Baik. Nanti saya jelaskan Bu semuanya. Kemudian hukuman dunia yang berikutnya tadi kan satu had, yang kedua ta'zir, yang ketiga hukuman di dunianya laknat. Laknat ya, laknat. Apa itu laknat atau laknat? Laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Baik. Dosa yang pelakunya terancam mendapatkan hukuman di dunia. Nggak cuma di dunia Bu, berikutnya hukuman di alam kubur. Hukuman dunia udah saya sebutkan, sekarang hukuman di alam kubur. Hukuman di alam kubur apa Bu? Azabul qabr, siksa kubur. Ya, siksa kubur. A'udzubillah. Siksa kubur. Ya, di dunia, di alam kubur, dan yang ketiga di akhirat. Di akhirat. Di akhirat apa hukumannya? Dimasukin kemana? Na'udzubillah. Dimasukkan ke neraka. Dan untuk masuk ke neraka Ibu, untuk orang kafir selama-lamanya, khalidina fiha, selama-lamanya, abada. Untuk orang beriman maka sampai habis dosanya. Ya, orang kafir selamanya, sedangkan orang beriman yang masuk neraka sampai habis dosanya. Baik, saya jelaskan Ibu. Dosa besar adalah dosa yang pelakunya terancam Bu. Ya, terancam mendapatkan hukuman. Hukumannya itu entah di dunianya aja atau di alam kuburnya saja. Di dunia saja atau di alam kuburnya saja atau di akhirat saja. Ya, jadi nggak mesti beruntun Bu. Di dunia dapat, kuburan juga, di akhirat juga. Ada yang begitu memang ada. Tapi ada sebagian dosa yang cuma dihukum di dunia saja. Kalau di dunianya sudah dihukum, di alam kubur dan di akhirat aman. Ya, ada juga hukuman yang disiksanya di alam kubur saja. Di dunianya dibiarkan. Ya, di alam kuburnya disiksa, di hari kiamat aman. Yang paling gak enak Bu,
Di dunianya aman, nah di alam kubur dan nerakanya nih double. Nggak ada yang di alam kubur juga di alam kuburnya tidak. Jadi di dunianya aman, di alam kubur aman, di akhiratnya siksa, enggak. Biasanya di alam kubur nih gerbang pertama, Bu. Kalau dia baik langsung dapat nikmat, kalau dia buruk langsung disiksa. Kalau dosanya habis di alam kubur, mudah-mudahan di hari kiamat langsung dimasukkan ke dalam surga, mudah-mudahan. Terserah Allah bagaimana. Nah, tugas kita, Bu, jangan pasrah. Ya Allah, aku minta surga, tapi jika Engkau menghendaki, ya Allah, udah langsung aja minta. Ya Allah, aku minta surga Firdaus. Ada lagi orang yang bingung, saya katakan, tapi dia mengungkapkan di sosial media, saya nggak apa-apa masuk neraka, yang penting Allah ridho. Masuk neraka, yang penting Allah ridho. Ini gimana ceritanya, Bu? Nggak masuk neraka nggak apa-apa, yang penting itu keinginan Allah. Ini sesat dan menyesatkan. Kita nggak boleh minta atau nantang neraka tuh nggak boleh, Bu. Nggak usah ngomongin neraka, kesundut panci panas, Bu. Gimana rasanya? Panas banget. Ya demam-demam mungkin. Betis saya kecium knalpot, Bu, pernah. Nyiumnya enak, knalpot tapi yang nyium, Bu. Tatonya sampai sekarang masih ada di betis. Masih membekas. Itu api dunia, keciumnya sedetik, Bu. Ciut, itu doang udah. Tatonya sampai sekarang. Melepuhnya 2 bulanan lah kurang lebih. Itu api dunia, panas dunia, gimana akhirat. Nah, Ibu, misalkan Ibu mendapati dalam Quran atau hadis keterangan barang siapa yang begini dan begini, maka hukumannya A, B, C, D. Nabi sebutkan hukumannya, berarti itu dosa besar. Kayak tadi itu masalah bejana. Nah, dosa besar kata para ulama adalah dosa yang pelakunya terancam mendapatkan hukuman. Bisa jadi hukumannya di dunia. Di dunia berupa apa tadi? Pertama, had. Apa itu had? Hukuman yang tata caranya terdapat dalam Quran dan hadis. Contoh, Ibu, contohnya adalah pencurian. Allah langsung yang berfirman, pencuri laki-laki dan perempuan, potong tangannya. Nah, untuk perinciannya, kan kalau umum, globalnya di Quran ada. Perinciannya dalam hadis. Yang mencuri yang bagaimana yang potong tangan, kata Nabi SAW. Pertama, yang mencurinya itu adalah mencuri suatu barang atau benda berharga yang harganya setara dengan 1/4 dinar. Ya, 1 dinar emas zaman Nabi itu setara dengan 4/4 gram emas. Berarti kalau barang 1/4 dinar berapa gram emas? 1 gram. Sekarang berapa 1 gram harganya? Tahu banget ibu-ibu nih, berapa, Bu, 1 gram? Beli mah enggak, tapi tahu aja gitu loh. Berapa harganya, Bu? Katanya turun ya, dikit ya, 1, naik ya? 2 juta, misalkan 2 juta. Harga pasnya berapa, Bu? Harga pasnya, Bu? 2 juta, Bu, anggap 2 juta. Ibu, karena kita mungkin berpikir atau pernah berpikir semua bentuk pencurian dalam Islam potong tangan. Enggak. Kalau barang curiannya minimal harganya berarti 2 juta. Kalau dia nyolong sendal jepit, dia nyolong kerupuk di warung, ya kali udah nyolong kerupuk potong tangan, Bu, kasihan banget. Nanti terserah pemerintah hukumannya. Tapi kalau negaranya mempraktikkan hukum syariat ya, kalau Indonesia kan undang-undang, terserah polisi lah, silakan. Nah, jadi yang dipotong tangannya kalau curiannya itu seharga 1/4 dinar. 1. Yang kedua, barang curiannya itu sedang diletakkan pada tempatnya. Contoh misalkan dia mencuri handphone di laci, dia mencuri uang atau mencopet ya, dompet di kantongnya. Ini curian namanya. Tapi kalau misalkan dia menemukan uang gepokan, Bu, di jalan raya, dia ambil, dia bawa pulang. Ini bukan kasus pencurian namanya. Dia nemu barang berharga. Jadi pelakunya jangan langsung dihukum. Dalam Islam demikian. Nah, maka pernah, Bu, di zaman Nabi SAW salah